Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana fenomena menjamurnya atau merebaknya rumah-rumah Quran, penghafal-penghafal Quran, lembaga tahfidz Quran, pesantren-pesantren Al-Quran menjadi satu hal yang harus kita syukuri, menjadi sesuatu yang semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di mana Allah yang menurunkan Al-Quran itu dan benarlah bahwa Allah yang betul-betul menjaganya. Akan tetapi muncul satu fenomena yang kurang menyenangkan terjadi di masyarakat kita dengan merebaknya beberapa fenomena mereka yang memperdalam hafalan Quran ini. Ada oknum-oknum, saya katakan ini adalah bagian daripada ketergelinciran oleh oknum yang mereka melakukan kriminalisasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada juz amma atau surat-surat pendek. Seperti ungkapan-ungkapan yang terkesan melecehkan ayat-ayat pendek. Misalkan ketika ada seorang imam sholat yang dia sudah memenuhi standar bagaimana menjadi seorang imam sholat yang benar. Kemudian dia selalu di dalam sholat-sholatnya membaca ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran. Mungkin dia membaca surat-surat di dalam juz amma atau surat-surat yang lainnya, yang itu merupakan kategori surat-surat yang pendek. Kemudian muncul ungkapan, apa tidak ada surat yang lain? Apa tidak bisa membaca ayat yang lain? Kenapa yang dibaca itu-itu saja? Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Al-Quran itu sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran 30 juz di dalam 114 surat ini masing-masing mempunyai keutamaan. Meskipun di sana ada keutamaan membaca satu surat, ada fadilah membaca satu surat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, akan tetapi sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu semuanya memiliki pahala ketika kita membacanya, memiliki keberkahan, memiliki kebaikan. Bahkan surat yang terpendek di dalam Al-Quran, seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang hanya 4 ayat, bahkan kadang-kadang menjadi guyonan bagi sebagian orang untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai hafalan yang banyak. Ini sebetulnya satu fenomena yang perlu untuk kita waspadai, karena khawatir kita nanti tergelincir di dalam fenomena memburukkan Al-Quran atau membenci sebagian surat-surat Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam riwayat bahwa keutamaan Al-Ikhlas ini misalkan ta'dilu thulutsal Quran. Dia sampai pada satu tingkatan keutamaan sama dengan sepertiga Al-Quran atau menyamai fadilahnya dengan sepertiga Al-Quran. Padahal ayatnya sangat pendek. Sehingga sampai ketika ada seorang sahabat yang dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia kalau mengimami sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas ini, selalu membaca surat Qul huwallahu ahad ini, kemudian dilaporkan kepada Nabi, ditanya, kenapa kamu suka membaca surat ini? Karena dia cinta kepada Allah. Ini ada sifat-sifatnya Ar-Rahman di dalam surat Al-Ikhlas ini. Maka Nabi memberitahukan kepada orang tadi, sampaikan kepada dia bahwa Allah pun mencintainya. Maka kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, marilah kita mencoba untuk menghormati, menghargai Al-Quran. Panjang ayat, pendek ayat tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berkhidmat dan tadabbur kepada Quran. Sangat mungkin orang yang selalu membaca surat, kita mendengar ada seorang imam yang dia hafidz Quran, dia hafal Quran, tetapi di setiap akhir rakaat dia membaca surat secara jahar atau secara keras, atau di setiap rakaat kedua dia selalu membaca surat Al-Ikhlas, karena memang kecintaannya dan bagaimana dia mengingatkan kepada jamaah, mengingatkan kepada makmum untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
mengajarkan konsepsi tauhid melalui bacaan-bacaan Quran. Maka juz amma, jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap juz amma ini. Kita semuanya mencintai Quran. Tentu bukan hanya juz amma saja yang kita baca. Tetapi jika hari ini kaum muslimin di banyak tempat mereka sudah terbiasa membaca bagian-bagian dari juz amma itu, maka jangan sampai muncul satu sikap sinis, satu sikap yang seperti melecehkan bacaan ayat-ayat pendek, yang itu semuanya ternyata menjadi satu keutamaan yang luar biasa. Saya teringat ketika Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah itu mengomentari tentang surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat yang pendek yang dihafal oleh adik-adik TPQ kita. Adik-adik yang mungkin mereka sambil bermain membaca surat ini. Ternyata Imam Syafi'i memberikan apresiasi yang luar biasa. Lauma anzalallahu illa hadhi surata lakafathum. Sekiranya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran ini kecuali surat ini saja, maka sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Di mana tugas hidup manusia, mas'uliyah asasiyah likuli insan, tugas pokok kehidupan manusia tercover di dalam surat ini. Sekali lagi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita menjadi pecinta Quran, orang yang berkhidmah kepada Quran sesuai dengan kapasitas kita. Jikalau memang harus kita membaca surat yang panjang, bacalah dengan tadabbur. Jikalau kita membaca surat yang pendek, bacalah dengan tadabbur. Semuanya pasti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.